Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rotan Atmaka, saya dari baris 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisnei Jahil. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Kami dari kelompok baris 1 marketing. Nama saya Vira Anggraini, saya dari kelompok baris 1 marketing. Secara umum, merek atau brand adalah nama atau identitas dari sebuah produk baik yang berupa barang nyata maupun jasa yang digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain dalam kategori yang sama. Sedangkan American Marketing Association mendefinisikan merek atau brand ini sebagai berikut. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Dengan tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasikan produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh kompetitor atau pesaing. Pengertian merek. Sedangkan masyarakat umum akan mengenali sebuah merek melalui beberapa hal. Di antaranya adalah nama merek atau brand name, merupakan bagian dari merek yang dapat diucapkan, ditulis dan dibaca oleh siapapun. Sebagai contoh, Asus, Honda, Lux, Innova, BMW, Mercy, dan lain-lainnya. Tanda merek atau brand merek adalah bagian dari merek yang dapat dikenali, biasanya visual, namun tidak dapat diucapkan. Bentuk dari brand merek adalah bermacam-macam, seperti lambang atau logo, desain huruf, warna tunggal, khusus atau gabungan, suatu bentuk seperti packaging atau kemasan, dan lain sebagainya. Contoh, lambang Mitsubishi, 3 berlian, mobil Toyota, lambang Toyota, dan lain sebagainya. Tanda merek dagang atau trademark adalah seluruh merek atau sebagian dari merek yang merupakan aset khusus yang mampu meningkatkan ekuitas merek dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Artinya hanya mereka yang memang memiliki hak penggunaan merek dagang saja yang berhak menggunakan merek dagang ini. Hak cipta atau copyright adalah hak istimewa dari sebuah produk yang mendapatkan perlindungan dari undang-undang, contoh karya tulis, karya musik, logo, dan lain sebagainya. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai pengertian merek menurut para ahli. Selain Kotler, ada beberapa pengertian merek lainnya menurut para ahli. Yang pertama adalah pengertian merek menurut Marty Neumeyer. Menurut Marty, merek bukanlah sebuah logo, bukan pula sebuah identitas, dan merek itu bukanlah sebuah produk, melainkan adalah sebuah perasaan seseorang tentang suatu produk, layanan, atau organisasi. Yang kedua, pengertian merek menurut David A. Acker. Menurut David A. Acker, pengertian merek adalah sebuah perangkat aset atau kewajiban yang ditautkan dengan nama dan simbol yang menambah atau mengurangi dari nilai yang diberikan oleh suatu produk ataupun layanan. Merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan, seperti logo, cap, kemasan, untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang dijual oleh seorang penjual. Tertentu, David A. Acker mengungkapkan jika keberadaan merek akan sangat penting sebagai pertanda yang nantinya akan memudahkan konsumen dalam mengenali sebuah produk tertentu. Tidak hanya itu saja, bahwa keberadaan merek juga akan membantu dalam melindungi sebuah produk dari kompetitor atau pesaing lain, sehingga penampilan produk memiliki ciri khas yang sangat identik. Yang ketiga adalah pengertian merek menurut Kartajaya. Menurut Kartajaya, merek adalah aset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Empat adalah pengertian merek menurut Keller. Menurut Keller, merek bukanlah sekedar sebuah produk karena mempunyai sebuah dimensi yang menjadi diferensiasi dengan produk lain yang sejenis. Diferensiasi tersebut harus rasional dan terlihat secara nyata dengan performa suatu produk dari sebuah merek, atau lebih simbolis, emosional, dan tidak kasat mata yang mewakili sebuah merek. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, terdapat pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Arti merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek Pasal 1 Ayat 1, pengertian merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan pemberdagangan dan jasa.
Selain menjelaskan pengertian merek menurut para ahli, kali ini juga saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi merek secara umum dan juga menurut para ahli. Pertama adalah pengertian merek strategi secara umum. Pengertian dari merek strategi secara umum adalah manajemen merek yang adalah bagian strategi bisnis suatu perusahaan yang memiliki tujuan mengatur keseluruhan elemen brand atau merek di dalam hubungannya dengan perilaku dan sikap konsumen. Untuk kebutuhan perusahaan besar dan sudah kuasai pasar, pastinya memiliki kewajiban mempertahankan ekuitas dari merek atau brand itu. Selanjutnya adalah pengertian merek strategi atau brand strategi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Van Riel dan Bruggen. Menurut mereka, strategi merek atau brand strategi merupakan suatu proses tersistematis serta proses implementasi pembentukan serta pemeliharaan reputasi baik. Yang kedua, ada menurut Schultz dan Barnes. Menurut mereka, brand strategi atau merek strategi merupakan manajemen suatu brand atau merek yang mana ada berbagai aktivitas atau kegiatan yang mengatur semua elemen yang mempunyai tujuan membentuk suatu brand atau merek. Penentuan strategi merek. Perusahaan biasanya pada suatu saat akan mengembangkan merek atau brand yang dimilikinya, entah dengan tujuan untuk melayani market segmen yang berbeda atau dalam rangka melindungi merek utama dari serangan para pesaing. Secara umum, ada 5 pilihan untuk menentukan strategi merek atau brand strategi, yaitu strategi perusahaan lini produk, kedua strategi perluasan merek, ketiga strategi banyak merek, keempat strategi merek baru. Strategi perluasan merek atau brand extension strategy. Strategi perluasan merek adalah saat perusahaan memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada, yang biasanya memang sudah berhasil di pasar untuk digunakan sebagai merek produk baru dalam lini produk yang berbeda. Dengan menggunakan merek yang sudah ada, perusahaan berharap proses pengenalan produk ke pasar akan lebih mudah karena brand atau merek tersebut sudah dikenal oleh konsumen. Menggunakan merek yang sudah ada dan sudah dikenal luas oleh konsumen memiliki banyak keuntungan, termasuk di dalamnya biaya untuk mengenalkan merek menjadi lebih kecil, biaya untuk promosi juga menjadi berkurang karena reputasi merek yang sudah dikenal oleh konsumen. Kesadaran merek tersebut atau brand awareness sudah tinggi, sehingga tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk baru tersebut sudah kuat. Yang perlu diwaspadai oleh pemasar dalam menggunakan brand extension strategi ini adalah produk baru jangan sampai gagal, karena jika produk baru tersebut yang notabene-nya menggunakan merek yang sudah dikenal luas sebagai merek produk yang sukses mengalami kegagalan, maka produk pertama akan ikut terpengaruh kinerjanya. Contoh, penggunaan strategi perluasan merek adalah penggunaan merek Dove, sampo Dove, sabun mandi Dove, kemudian penggunaan merek Lifebuoy untuk sampo Lifebuoy dan sabun mandi Lifebuoy, dan lain sebagainya. Yang kedua, strategi banyak merek atau multi-brand strategi. Strategi multi-brand adalah strategi di mana perusahaan menggunakan banyak merek untuk setiap produknya dalam kategori produk yang sama. Ada berbagai alasan atau sebab mengapa perusahaan memilih strategi multi-brand atau mengapa perusahaan memiliki banyak merek dalam kategori produk yang sama tersebut. Kadang, perusahaan memang tidak ingin mengganggu kinerja merek yang sudah ada, sehingga ketika akan memperluas lini produk maka digunakanlah merek yang baru. Dengan demikian, merek pertama akan aman jika terjadi kegagalan pada merek kedua ini. Bisa juga perusahaan dengan sengaja menciptakan second brand dengan maksud untuk melindungi merek pertama. Jadi, merek kedua ini sifatnya atau fungsinya adalah untuk berperang jika ada produk pesaing yang mengganggu. Istilahnya sebagai fighting brand atau flanking brand. Tetapi terjadinya multi-brand bisa juga diakibatkan oleh proses akuisisi perusahaan di mana perusahaan yang diakuisisi juga memiliki merek untuk kategori produk yang sama. Yang ketiga, strategi merek baru atau new brand strategy. Penggunaan merek baru untuk meluncurkan produk baru biasanya dipilih oleh perusahaan dengan alasan tertentu. Di antaranya adalah dikhawatirkan jika produk baru gagal, maka bisa mempengaruhi merek dan produk yang sudah ada. Perusahaan tidak mau mengambil resiko dengan merek dan produk yang baru tersebut. Atau perusahaan menganggap merek yang sudah dimiliki tidak ada yang cocok dengan produk baru tersebut. Atau menurut penulis, alasan ini yang masih kurang pas karena banyak merek yang sebelumnya tidak cocok ketika produk baru booming. Mereknya terdengar enak. Dengan menggunakan merek yang sama sekali baru,
Maka, jika terjadi kegagalan produk, merek-merek yang sudah ada tidak akan terpengaruh. Benar memang demikian. Bahkan, dalam prakteknya, jika resiko kegagalan produk cukup tinggi, proses pemasaran dan distribusi merek tersebut disendirikan. Kalau nanti sudah eksis di pasar, baru diakuisisi kembali. Akan tetapi, penggunaan merek produk yang sama sekali baru ini juga memiliki konsekuensi, yaitu biaya pemasaran cukup tinggi. Produk baru dengan merek baru membutuhkan biaya untuk edukasi pasar, biaya komunikasi, biaya penjualan, dan distribusi yang lebih besar dibandingkan dengan yang sudah existing. Perhatikan produk life cycle dan strategi untuk setiap tahapannya. Strategi merek bersama atau CO branding strategi. Merek bersama atau CO branding adalah penggunaan dua merek untuk satu produk atau biasa disebut juga kerjasama branding. Dan strategi ini ditempuh perusahaan untuk mendapatkan kekuatan dari masing-masing merek tersebut. Biasanya, strategi ini ditempuh oleh perusahaan yang besar yang sudah memiliki merek yang dikenal dan sudah sangat kuat, sehingga penggunaan dua merek tersebut akan semakin menguatkan posisi produk di pasar. Penguatan merek tersebut memiliki dampak meningkatkan jumlah konsumen dari produk tersebut, karena adanya penambahan jumlah konsumen dari masing-masing merek yang sudah eksis di pasar tersebut. Hal yang perlu diwaspadai dari penggunaan merek bersama atau CO branding adalah dalam memilih merek yang diajak kerjasama. Karena jika nanti salah satu merek mengalami kejatuhan, maka merek pasar lain akan terpengaruh juga. Strategi perluasan lini produk artinya perusahaan membuat produk baru atau produk tambahan dalam lini produk yang sama dan juga menggunakan merek yang sama, tetapi dengan tambahan atau fiatur tertentu, seperti bentuk, rasa, kandungan, ukuran, kemasan, dan lain sebagainya. Strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan yang sudah berhasil dengan merek produk pertama, kemudian ingin meningkatkan volume penjualan atau memang masih memiliki kapasitas produksi, sehingga perusahaan memutuskan untuk menambah lini produk. Dalam menggunakan strategi perusahaan lini produk baru ini, ada yang harus diperhatikan, yaitu jangan semata-mata karena kelebihan kapasitas produk, tetapi harus juga benar-benar dipikirkan aspek pasarnya. Jangan sampai dengan menambahkan perluasan lini produk yang ada, bukan offset penjualan yang meningkat, tetapi terjadi kanibalisme yang tidak terkendali, dan lebih berbahaya adalah pelemahan produk utama. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.